anak-anak libur sekolah selama 14 hari. Niki karena untuk memutus rantai corona, bukan untuk rekreasi. Kenapa mutus corona? Karena orang yang terindikasi, orang yang kontak dengan sesuatu, ketemu dengan sesuatu yang mengakibatkan corona, itu bisa diketahui aman ketika dalam 14 hari aman. Di mari salaman karo wong sing kena corona, mari nyekel barange wong sing kena corona, ini kalau ternyata dalam 14 hari aman, tak apa-apa, berarti aman. Makanya ditunggu 14 hari gak bisa ketemuan. Nah kemudian kalau di situ kulolan panjenengan diimbau untuk 14 hari ini tidak menggunakan, tidak mematuhi, tapi malah kumpul. Padahal ini 14 dino, terus hari ke-10 panjenengan kena. Ini gak bisa diketahui sebelum 14 hari. Berarti kalau hari 10 kena, hari ke-5 berarti ke-15 nih. Nah, hari ke-5 bisa menular pada teman-teman Anda sekolah, sehingga tidak akan mutus rantai seperti tersebar kemana-mana. Makanya himbauan ini harus dipatuhi untuk penyebaran. Saya paham. Yes. Lalu kalau ternyata sangat mengkhawatirkan, ini kira cara hadisnya Nabi ini kita sebut, jadi dalam kanjeng Nabi niku ketika dalam Nabi niku lek wonten negara kena wabah, kena taun, orang ahli daerah itu dilarang keluar dan orang lain dilarang masuk. Lagi para ulama-ulama yang ahli tauhid yang tidak mempercayai dengan masalah apa itu namanya penularan, ya dalile jangan sampai kita keluar tanggung jawab karena ketakutan, dan orang yang lain yang tidak kena jangan masuk, cari musuh. Paham? Jadi kalau kita kena musuh wasbudu, harus tetap kita hadapi. Tapi kalau gak kena musuh, jangan cari musuh. Misalnya ini kok malah orang yang Indonesia sendiri Wuhan juga ini, mestinya gak boleh biar di sana karena harus kadung. Kalau kajian dari kedokteran, Kanjeng Nabi melarang keluar orang-orang kenyataan biar tidak sampai menjalar, biar tidak sampai menular kepada orang lain. Lah orang lain yang tidak kena jangan sampai kumpul di kuno penularan, ketularan. Tuh, termasuk semacam ini. Tapi kasus sekarang niki sudah kadung menyebar. Ini bagaimana sudah kadung menyebar karena dari sana datang di Indonesia terus dansa bisa hubungan badan mulai. Lah penyakit ini statusnya apa? Lek wong sing kena penyakit mati dalam keadaan kafir, itu jelas azab. Jadi lek wong kafir niku azab. Dawuh Gusti Allah, wala nudziqannahum min azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh nudziqannahum min azabil adna, akan dinyicipi titik azab sing murah, azab sing asar, sadurunge azab yang agung. La'allahum yarji'un, mbok menawa gelem bali. Ternyata yo enek sing percaya benar
Wakil ten Cina niku masjid Kaubok. Wakil sing Jumatan, waktu Jumatan dan kono ora ngerti wakil madhepe barang nadi-nadi ra karuan. Karena presiden yang kegiatan masjid ya lho. Wong Islam dunya. Karena apa? Terbukti di kono sing Islam ora kena. Aman. Nggih kan iki kula mboten wani ngomong ke Indonesia dan ora usah. Tapi panjenengan semerep dhewe insyaallah sing kena niku siapa-siapa kan terus. Tapi mboten wani matur iki kan dadi masalah. Ini yang jelas nih. Walau karena minal azabil adna duna azabil akbar alam yaksibun. Lek umpama wong mukmin kena, wong Islam kena niki mati syahid. Lek pancen mati syahid dan itu termasuk bala ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kamu kira gampang masuk surga tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami umat-umat sebelumnya? Apa masalahul baksa, melarat, fakir, krisis ekonomi. Saya kira di Indonesia walaupun sering krisis tidak pernah krisis hujan, krisis ekonomi seperti zaman Nabi Yusuf. Dalam Nabi Yusuf 7 tahun gak ada, 7 tahun gak panen jajal. Serok ini tahun wis kalau niku 7 tahun. Masya Allah. Masatul ba'sa wa dharra wa zulzil hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah cabe ala inna nasrullahi qarib. Makanya kula lan panjenengan tetep tawakal dhateng Gusti Allah, pasrah dhateng Gusti Allah, selalu minta tolong dhateng Gusti Allah. Lek zaman biyen sawan kebluk ya. Pak gebluk niku pujiane ngene. Telek dipun terparas wong sing betah melek seger. Ojo turu. Niku ngoten. Malah lek turu zaman biyen gak oleh nangge akeh. Nangge rakul atau lemah dengan menggunakan daun pisang. Ini zaman biyen iki. Karena saking bumi ini wonten magnet yang untuk mencegah saking penyakit. Niku waktu zaman ana Pak Kebluk ijan kula dhewe-dhewe innalillahi wa diungkas sak jam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tilu malih innalillahi masyaallah. Tahun 2000 nanti bulan Maret niki mboten sampai niki ten Indonesia kur 117. Mudah-mudahan tidak tambah. Sak Indonesia biyen sak desa niku sedina kadang 10 sing mati. Sak desa mboten sak Indonesia mboten parah. Didhawuhkan Nabi lek iku ana daerah kena tahun orang ahli daerah tidak boleh keluar. Kalau orang lain juga gak boleh masuk. Loh, lek dawuhkan Nabi pokoknya malah menular ndak la atwa illallah. Ora nek sing iso menular kejaba Gusti Allah. Kemudian di dalam
hadis mana firro minal majlum firoro kaminal kasan. Kuwi melayu saka wong buduken. Wong buduken iku wong lepra. Kaya dene kuwi melayu ngedoi saka macan. Dari sini biar tidak menular. Nah kalau kita gabungkan ayat ini ke hadis itu, hubungan akidah sing marak nular itu sanes penyakit Gusti Allah kabeh. Tapi penyebabnya ya ora krono dititipi Gusti Allah boten. Nah niku bisa terjadi penyebab lagi karena perhubungan karena pertemuan itu. Nggih kaya ngeten mawon panjenengan lungguh niku sing lungguh panjenengan merga panjenengan tapi hakikate wong ora iso lungguh nek ora dilungguhno pengen mboten mawon kita jaminkan antara akidah kalau selesai ketika tidak ada adwa tidak ada yang menular itu maksudnya hakikatnya tidak ada yang menular. Lalu bagaimana dengan orang yang yakin suka menular terus baru melakukan ini? Silahkan kalau memang orang tersebut sudah makomnya ke sana wis ora meyakini ora nek mamang dan umum mati yo wis rido ndak masalah. Nah, tapi lek cara orang misalnya kakek Ibnu Qayyim waniku duka-duka niku dia termasuk dianggap sesat. Hal itu disampaikan oleh Imam Ghazali ketika ada orang tidak punya bekal sama sekali, gak duwe sangu masuk nang alas, masuk nang hutan belantara banyak binatang buas, gak punya modal gimana? Jangan Imam Ghazali lek pun tingkatan itu gini kawis la ilaha illallah monggo gak masalah. Tapi lek sik wedi sik mamang sik panjenengan ana nafsu ora usah haram. Walatun kubi aidikum bilat tahluka. Makanya ini termasuk satu dari 20 yang dikritik Ibnu Qayyim tentang kitab Ihya yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Di antaranya Imam Ghazali menyebutkan itu. Berarti ini bagaimana? Sing yakin menanan yo gak masalah, lek gak yakin jali ora. Ini bab masalah napa niku pemutusan rantai. Lalu kalau tujuannya pemutusan rantai semacam niku, bolehkah kita tidak Jumatan dalam rangka untuk menghindar corona? Bolehkah kita tidak jamaah? Oleh masalah jamaah niku gak ono ngono ya ora tau teko. Lek difatwai oleh duwe temen muasanya rasa yang jelas udhure jamaah ya udhure Jumat, udhure Jumat ya udhure jamaah. Udhure Jumat niku diantarane nggih niku adalah khauf krana bletok karena udan tumpers tengah wengi niku nggih bengi-bengi udan terus dan angin gak wajib jamaah, yang berarti ketika waktu Jumatan ya ora wajib Jumatan. Kenapa? Untuk melindungi krana masyarakat. Wong wis tuwek ora wajib Jumatan, wis lansia gak kuat budal wis kongkon nang omah bae. Wong loro juga diperbolehkan. Nah dalam hal ini khawatir kehilangan nyawa, khawatir terjadi dorong. Bagaimana?
famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Orang yang kepepet karena bukan karena maksiat, bukan karena gegabah, nunggu gak masalah. Karena khawatir terjadi fitnah, khawatir kehilangan. Karena tujuan daripada agama diciptakan, tujuan dari syariat dilaksanakan, niku adalah diantarane khifduddin jaga agama. Nomor loro khifdun nafas jaga nyawa, termasuk jaga sakit abuta dan sebagainya. Nomor telu khifdun nasl jaga nasab, mulane ora kena zina karena menghilangkan nasab. Khifdun akli menjaga akal, karenanya tidak boleh tidak boleh mabuk, tidak boleh menghilangkan akal. Mosok sing akal gak normal didandak-dandak ben waras, sing waras malah kepingin kentuk, iki piye jajane. Sing terakhir khifdun man. Dalam rangka khifdun ini berarti ketika kita khawatir tentang 5 ini disebut dengan fitnah. Fitnah itu maknanya asali al-ihtibar, ujian asali. Terus kata ujian itu dikembangkan oleh masyarakat, gunaan istilah fitnah digunakan untuk fikuli makruhin, khawatir terjadinya perkara yang tidak diinginkan terjadi. Makruh itu perkara yang disengiti terjadi, ya, sengiti terjadi, enggak diinginkan ya. Yang dibenci terjadi, kira apa enak dibenci, sengit itu makruh. Kemudian digunakan fikuli ajilin ilal makruh. Fitnah adalah digunakan untuk segala sesuatu yang tidak inginkan terjadi. Itu sebagaimana keterangan wonten Fathul Bari Syarah Bukhari. Lah fitnah itu wonten yang tidak diinginkan itu ada 2, ada fitnatud din, ana fitnatud dunya. Lah fitnatud din tumiba ing dalem syariat atau tumiba ing dalem maksiat atau metu saka syariat niku jenenge fitnatud din. Nomor 2 fitnatud dunya, termasuk wedi kena corona, wedi mati, wedi nyawa, wedi akale ilang, wedi awake mati, wedi hartane ilang. Niki diarani fitnatud dunya, wedi kepailan. Lalu 5 hal ini dipingkes ana fitnatud din, fitnatud dunya. Kemudian dalam 25 niki dibagi loro kali Imam Ghazali. Ada kalanya khawatir tidak mendapatkan, ada kalanya khawatir kehilangan. Kalau khawatir tidak mendapatkan, ini tidak memperbolehkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Tapi kalau khawatir kehilangan, ini boleh melakukan keharaman atau sampai meninggalkan kewajiban. Tapi itu secara global. Nanti secara fikihnya masih perlu didelok maslahat naturnya lebih besar mana. Contoh, kalau ada seorang kepala desa atau pak camat atau bupati atau gubernur khawatir dicopot, nyogok niku halal. Tapi khawatir gak dipilih, nyogok gak boleh. Karena khawatir tidak mendapatkan. Karena apakah kadang-kadang disogok gak mesti oleh. Karena masih mauhum itu belum jelas. Nyogok tiba-tiba gak jadi malah bingung.
Tapi kalau khawatir hilang, ini boleh. Kenapa? Karena tahakkuk nyoto. Panjenengan golek proposal ngapusi di gedek-gedekno padahal enteke guru 300.000 proposal 1 juta karo. Karena kok khawatir tidak mendapatkan. Tapi khawatir kehilangan panjenengan duit diutang karo tonggo, diutang karo si Suto. Padahal si Suto iku lek utang mesti gak bayar. Melerba balik panutang ya wis gak balik. Akhirnya kita ngapeki. Lek iso tau ya. Aku tak duitnya orang duh orang nyekel duit dalam duit kan orang nyekel kayak saya orang nyekel duit orang apa-apa mereka apa khawatir kelangan lek panjenengan penriki khawatir kelangan kesehatan, khawatir kelangan nyawa, khawatir kelangan ya nyawa kesehatan ini. Lapon iku ismang mergono isu virus corona boleh panjenengan ninggalno kewajiban sing asale wajib Jumatan malih ora wajib. Tapi lek ada khawatir. Pancen khawatir sekarang itu khawatir apa tidak? Wah niku perlu dibahas yang. Nah, mungkin lek daerah kita dini sing wong dhewe-dhewe iku ora sampe mengkhawatirno. Tapi lek pun masjid berbagai kalangan datang dari mana-mana datang seperti masjid di pasar, masjid di perkotaan ini sudah membahayakan. Bisa kita gak usah Jumatan kono. Gak wajib dia gawe Jumatan. Kenapa khawatir kena menular? Kalau sing daerah kita dhewe kan wis positif kabeh ora enek masalah kan. Umpet jong campur urusan. Enggak masalah ngeten. Nah niki ngeten. Tapi dengan catatan gak sing salah bagian ngelayan kultum nadi-nadi. Niki angsal mboten Jumatan. Angsal mboten jamaah. Lalu ketika angsal gak Jumatan gak jamaah. Sekarang kalau di situ ada himbauan dari pemerintah, apakah kita Jumatan itu maksiat, istighosah maksiat, kuliah subuh maksiat, karena tidak mengindahkan pemerintah. Perlu dipun tingali. Kalau di situ himbauan wajib harus ya kita harus patuh tunduk karena memang masalah. Tapi kalau cuma himbauan dan yang tidak boleh itu pertemuan event besar. Nah, kayak kuliah subuh nang daerah ini ku gak bisa. Kenapa? Nggak gini yang orang-orang event gede yo wong yo ibu to yo gak kuliah subuh yo pangkat kumpul nang ngono. Yo ora bisa. Yang gak boleh itu yang kira-kira membutuhkan pertemuan yang mendatangkan massa banyak yang membutuhkan izin pemerintah. Itu tidak boleh ora izin pemerintah. Tapi kalau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ada izin, pertemuan yang kecil-kecil ngoten niku ini udah masalah. Nah, niku gak dosa. Kenapa? Pemerintah tidak sampai melarang, hanya menghimbau lek iso ora usah event besar. Ngoten kok sing kan ngoten. Niki wong niki mah kon bijik Rebo niki mesti mulai Senin niku Munas Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama wonten sarang. Akhirnya nggih. Nah, kula macam bingung kan sajenis
Wong ngaji Rebo ngene iki kula kandhani sok Rebo niku bumbuan kula dugi napa anu saged prei nang mboten wis pokoke sing penting lek gak prei yo lek kula ana yo gak prei lek gak enek prei ngoten to. Tapi terus merengut dalune pas edaran saking PB Munas ditunda walhamdulillah ngoten niku. Dika enek ditunda kapan? Jombu. Haji niku mumet niku. Bisa enggak? Belum bersikap karena belum ada kepositifan. Ya kita berdoa, istighosah, sholawati sing kathah, wong kuno singen ketika pagebluk ngeten iki kengken lek pujian niku dungane pujian li khamsatun fi biha harwal waba al-hatimah al-mustafa wal murtada wa nahuma wal khatimah niku ujian Syiah gak masalah kami kita tawassul kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, kepada Dewi Fatimah, 5 orang li khamsatun utfi biha harul waba. Saya harap 5 niki bisa mateni utfi ini mateni itu meredam harul waba panasnya pagebluk. Sinten al-Mustafa kanjeng Nabi wal Murtada Sayyidina Ali wa ibn Umar Sayyid Hasan Husain wa Fatimah niku tawassul kita. Ya kalau doa Umar panas pamrihal baksian itu bahasa Nabi sebaik kali sebenang tasyafi la syabda ila tasifah la yuqadu syakoma dan usahakan selalu dungo kunut nazilah dalam sholat fardu. Sholat fardu tidak ada beliau kunut biasa niku ditambahi kali kunut di sini Umar. Allahumma tfal Allahumma annal bala wal waka wa zina wa salasila ma zahara minha wa ma baton. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azibil kafarat wal musyrikin alladzina yuqatiluna awliya'ak wa yasudduna sabilak wa yukadzibuna rasulak. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wa mu'minina wa asil dada bainihim wa alif baina qulubihim wa ja'al fi qulubihim imana wal hikmah wa sabbit malamina bi rasulik wa usul ma yuhibbu bi adika allazi ahadta ilai mansuruhum ala atika wa innal haqqa jalankum. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabudana wa ahla Indonesia wa sa'il muslimin fi ibadika wa iyazika wa jiwarika wa amanika wa khisbika wa khirzika min kulli syaitonin wa sultanin wa janin wa bagin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa akrobin wa hosibin wa syarikin wa min kulli akhidin binasiyatiha wa min syarri wa ba'i corona ya birahmatika ya arhamar rahimin kita demo untuk orang Islam dan orang-orang yang lain ya jadi jelas oke niki hubungan kali virus corona pun manggil ikiran jelas panjenengan letakkan di bagaimana hukumnya kita mengadakan kuliah subuh pokok ora event besar kalau boleh event besar niku boten bareng iso dadi haram karena menentang pemerintah. Sebab pemerintah punya kekuasaan, punya hak otoritas untuk menjaga keamanan. Kita harus patuh tunduk kalau memang kebijakan itu memang kebijakan yang maslahat dan jelas ini kebijakan yang maslahat, tapi nggak usah panik.
Deket banget ya. Nah, ini sing ana hubungane kali virus corona dan Beijing ana sosialisasi tentang corona dan beri pacamat pendopo Selapuro. Kuat di corona. Dan oh, kan negara apa? Itu Selapuro. Mbah adalah itu cara pendopo Selapuro ngoten. Nah, ya ora pati paham sih anane mbah wallah alam. Pun saniki kita teruskan Isra Mi'raj. Wis kantuk dulu.